Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Jadi Bang Andre, kenapa harus pakai pasang baliho di mana-mana? Terus terang saya nggak tahu siapa yang pasang baliho, karena memang saya nggak terlibat. Ya, jadi kalau ditanyakan ke baliho, saya nggak memasang baliho. Yang saya pasang itu kalau di dapil saya sebagai ketua DPD Gerindra Sumatera Barat, baliho Prabowo, Presiden, Andre DPR RI. Nah, jadi tapi itu yang bukan kalau, ketidakpercayaan diri, harus mengidentikan dengan Pak Jokowi. Saya nggak tahu kalau yang memasang itu. Tapi menurut saya kan juga, kalaupun itu dipasang nggak ada masalah menurut saya. Bang Andre, ada pertanyaan substantif berikutnya. Dari awal kan udah disampaikan bahwa Pak Prabowo akan melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Nah, kalau narasi itu yang disampaikan ya Bang Adian, ada pertanyaan. Dulu kan ada kelompok-kelompok yang berseberangan dengan berada di kubu Pak Prabowo dan berseberangan dengan Pak Jokowi, dan hingga kini masih berseberangan dengan ke Mas Anies kali ya? Pak Jokowi. Dan sekarang pindah ke Pak Anies. Apakah dengan narasi atau pengambilan sikap Pak Prabowo bahwa saat ini mau melanjutkan apa yang telah dicapai oleh pemerintahan Jokowi, apakah itu juga memastikan bahwa tidak mungkin akan bersatu dengan Pak Anies Baswedan atau koalisinya, atau mereka-mereka yang dulu mendukung Pak Jokowi dan saat ini berada di menjadi pendukung Pak Anies Baswedan? Gimana maksudnya? Ya, sekarang kan bilang katanya mau lanjutkan Pak Jokowi nih, ya kan? Sementara ada saat ini, ya kan, beberapa pendukung Pak Prabowo yang menyeberang kepada Pak Anies. Apakah artinya Gerindra dan Pak Prabowo juga memastikan tidak akan pernah saat ini konteksnya Pilpres 2024 bergabung dengan Pak Anies, atau bergabung lagi dengan kelompok-kelompok yang menentang Pak Jokowi atau berada di luar dari kubu Pak Jokowi hingga saat ini? Jadi pertama ya, Pak Prabowo itu ya akan melanjutkan pemerintah Pak Jokowi. Itu satu. Yang kedua, tentu bagaimana mau bergabung dengan Mas Anies. Mas Anies kan adalah calon presiden dari tidak akan pernah Koalisi Perubahan. Tentu nanti dengan posisi saat ini ada Mas Ganjar yang jadi calon presiden, Mas Anies jadi calon presiden, Pak Prabowo jadi calon presiden, tentu tidak mungkin bergabung karena tiga orang ini akan berkontestasi di Pilpres 14 Februari. Tidak mungkin untuk saat ini atau nanti di Pilpres 2024? Ya, Pilpres 2024 kan Mas Anies nyalon. Tidak mungkin. Pak Prabowo nyalon, Mas Ganjar nyalon, kan masing-masing pihak. Opsinya misalnya menjadi calon wakil presiden? Saya rasa Pak Prabowo sudah memutuskan koalisi dengan PKB, dengan yang lain. Mas Anies kan kita hormati koalisinya dengan Partai Nasdem. Kita hormati, gitu. Karena haknya Mas Anies juga untuk mencalonkan diri jadi presiden. Pertanyaan saya, berarti apakah akan bergabung? Ada membuka kemungkinan akan bergabung sampai atau saat tidak? ini tentu tidak akan bergabung karena Mas Anies calon presiden. Nanti di Pilpres 2024. Ya, Pilpres 2024 kan Mas Anies nyalon. Kalau sebagai calon wakil presiden misalnya? Saya rasa enggak. Tidak akan bergabung dengan Saya rasa enggak, Anies. karena Pak Prabowo melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Mas Anies antitesanya Pak Jokowi. Jadi bagaimana air dan minyak bergabung? Nah, Bang Adian, ini tegas itu. katanya. Tegas, tidak mungkin mengambil atau bergabung dengan kelompok-kelompok yang bertentangan dengan Pak Jokowi. Itu juga bukti kesetiaan. Apakah itu menjadi bukti kesetiaan kepada Pak Jokowi dari Pak Prabowo? Ya, 5 tahun lalu mereka juga tegas menyatakan Jokowi ini itu, sekarang tidak tegas. Ya, kalau Anies dibilang antitesanya Jokowi, ya kalau menurut saya Prabowo sekarang adalah antitesanya Prabowo 5 tahun yang lalu. Itu artinya bahwa dia menjadi antitesa dari 5 tahun yang lalu. Antitesa dirinya sendiri? Dia antitesa dirinya sendiri. Kenapa? Ya semuanya bertentangan dengan apa yang dia sampaikan 5 tahun lalu kok. Semua yang disampaikan 5 tahun lalu itu berbeda dengan apa yang hari ini disampaikan. Semoga memang sudah berubah. Baik. Ada pertanyaan berikutnya juga kepada Bang Andre. Bang Andre, intensitas banyak sekali ini menjadi headline dari berbagai media bahwa Pak Prabowo itu bertemu dengan Pak Jokowi dalam sebulan saja 3 kali. Saya ingin konfirmasi, pertemuan 3 kali dengan Pak Jokowi itu atas permintaan Pak Jokowi atau Pak Prabowo sendiri yang berinisiatif untuk mau bertemu dengan Pak Jokowi? Ya, pertama tentu pertemuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu hal yang wajar dan lumrah. Ya, antara presiden dengan pembantu presiden, antara panglima tertinggi dengan Menteri Pertahanan. Tentu mereka saling berkoordinasi. Pak Prabowo berkewajiban melaporkan perkembangan tugas-tugas yang diberikan oleh presiden. Jadi konteksnya bukan soal Capres atau Pilpres 2024. Kadang Pak Prabowo yang minta waktu, kadang Pak Jokowi yang manggil Pak Prabowo. Kan itu hal yang biasa dan lumrah.
nggak perlu Ini belum diperdebatkan. dijawab nih 3 kali itu dipanggil Pak Jokowi atau yang tahu permintaan Pak Prabowo. Kan saya bilang ada yang Pak Prabowo minta waktu melaporkan, misalnya Pak Prabowo berkunjung ke luar negeri atau melaksanakan tugas yang ditugaskan Pak Jokowi, lalu beliau laporan, minta waktu melaporkan hasil penugasan dari Pak Jokowi ke beliau. Tentu Pak Prabowo minta waktu. Kadang juga ada Pak Jokowi yang memanggil Pak Prabowo untuk minta update perkembangan terbaru. Kan hal yang wajar saja, Fristen. Kenapa harus dihebohkan? Antara menteri dan presiden bertemu berulang-ulang kali, mau tiap hari pun ketemu kan nggak ada masalah. Jadi kalau ditanya, apakah Pak Jokowi mengendorse Pak Prabowo? Jawaban seorang Andre Rosiade? Kalau kita jujur, ya saya rasa Pak Jokowi terlihat mengendorse Pak Prabowo. Kalau ditanya ke Bang Adian, apakah Pak Jokowi mengendorse Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto? Ini jawabnya muter-muter. Nggak muter kok, saya jelas kok. Mungkin Bang Adian kurang suka saja dengan pernyataan saya. Bang Adian? Seperti misalnya pertanyaan dari awal tadi, itu tidak langsung dijawab tegas. Yang sekarang dijawab tegas saja, Andre, gitu loh. Apalagi yang kurang nggak tegas, Bang Adian. Kok Abang senang bener mengkritisi kita? Kenapa Abang nggak jualan Ganjar aja? Apakah karena Mas Ganjar, mohon maaf, tertinggal terus, itu sehingga Abang mengkritisi kami, gitu loh. Jawaban Bang Adian? Yang mana nih? Yang tadi pertanyaan saya, Bang Adian itu... Yang ini atau yang ini? Pertanyaan saya aja. Jadi seperti pertanyaan saya ke Bang Andre, percaya dari mana selain tadi ya, Bang Adian sudah dapat jawabannya dari Pak Prabowo. Gini loh, kalau kemudian kalau Jokowi kemudian datang bertemu ngobrol dengan Prabowo, emang dia menterinya kok. Ya. Betul itu yang dibilang Kalau Andre Pak tadi. Ganjar apa bentuk endorse-nya? Loh, beda dong kemudian kalau kemudian Jokowi satu mobil dengan Ganjar. Pasca deklarasi. Sebentar. Sebagai gubernur, bukan menteri loh Ganjar. Jokowi satu pesawat dengan Ganjar. Sebagai gubernur loh, bukan menteri. Posisi Ganjar itu bukan menteri. Gitu, cuma gubernur satu provinsi. Itu beda dengan menteri yang jelas-jelas pembantu presiden. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau dibilang dari posisi yang berbeda, satu menteri satu gubernur, siapa yang di-endorse dari sikapnya? Ya Ganjar dong. Gitu loh. Dan sudah disampaikan oleh Andre tadi bahwa tadi pernyataan Andre itu bukan di-endorse. Emang dipanggil sebagai menteri kok. Menghadap sebagai menteri kok, bukan endorse kan. Tapi kemudian di keterangan berikutnya, ya saya lihat itu di-endorse. Nggak pernah konsisten itu loh. Ya kan ditanya ke saya, itu saya jawab memang terlihat di-endorse oleh Pak Jokowi. Padahal sebelumnya dia bilang ada dua hal, Bang. Ini Mbak Adian menyimak sedikit itu loh. So menyimak, mendengarkan pernyataan, jangan hanya sekedar mengkritisi. Karena mohon maaf mungkin panik Mas Ganjar tertinggal saat ini. Jadi saya memahami kekhawatiran, kegelisahan Bang Adian karena mungkin ya sudah tua itu kekuasaan kan dipergilirkan. Mungkin saatnya sekarang Prabowo yang memimpin. Waktunya sudah habis. Terakhir ke Bang Adian. Bang Adian, kita akan melihat Pak Jokowi mengatakan satu nama ke depan publik atau tidak? Ada saatnya? Dia sebagai presiden tidak akan ngomong seperti itu. Tapi ada saat Pak Jokowi akan menyebutkan satu nama? Tapi akan ada saat dia sebutkan nama ketika dia cuti sebagai presiden dan menjadi bagian dari juru kampanye. Oh, juru kampanye siapa? Ada deh. Ya masa nggak ngerti sih. Kita tutup. Berarti kita tunggu masanya. Nanti mungkin akan pertemukan lagi Bang Andre dengan kita Bang Adian. Tunggu biar Bang Adian selesai kegelisahannya. Sudah habis ini, udah tulisan saya pamit ini. Terima kasih Bang Andre, terima kasih Bang Adian. Saya juga mengucapkan terima kasih pada pemirsa sudah nonton kami. Kita jumpa lagi dalam kesempatan. Kami mau lanjut diskusi dulu. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.